Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Justin Chandra dalam acara kesayangan kita, Sekendaknya Bae Nganar-nganar Asa Benar. Yang pasti masih di channel YouTube kita Justin Real 23. Oke, kali ini ada bintang tamu, laki-laki yang sangat tampan sekali, dan dia berada dalam grup saya sendiri. Siapakah dia? Langsung saja kita panggil Agung Rampau. Oke Agung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat, guyur. Oke, yang pastinya nanti kita akan tanya-tanya bersama Agung Rampal. Yang pasti bukan hanya seputar dari tari India ya, nanti seputar kehidupan dan yang lain-lainnya akan kita bahas di sini. Oke, tetap dalam acara kesayangan kita, Sekendaknya Bae Nganar-nganar Asa Benar. Oke, Agung, Ya. kita kembali lagi di sini ya. Mungkin sebagian sudah tahu ya bahwa Agung ini adalah penari India juga dan berada di grup Bicu Hindi Bollywood Dancer. Nah, tapi kali ini aku nggak bahas soal tari India, tapi bahas soal di luar dari tari India ya. Oke, yang saya tahu dari Agung ini, dia ini serbo biso ya guys ya, atau segalonya dipeloinya galo. Dari nari India, kuda lumping, ekspor antu, ngamen juga, pokoknya dan lain-lain. Nah, dari beberapa yang kau gelut itu, mana yang menurut kau paling penting, terus mana yang menurut kau paling hobi? Kalau yang paling penting pertama Tahu ngamen. yang ngamen. Yang kedua nari. Gitu. Kalau yang paling hobi nari kalau hobi. Paling hobinya nari ya. Jadi misalnya antara hobi dan ngamen sama nari itu yang mana pilih? Ya kalau masalah ngamen sama nari, kalau misalnya nari, ya nari dulu kayak gitu ngamen. Yang penting so dulu Iya. guys. Yang besar dulu dikit. Emang ngamen nggak besar apa? Ya besar dulu lumayan, tapi agak capeknya itu waktunya. Jadilah ya. Jadilah alhamdulillah. Oke, kau kan tiap malam nian ngamen sampai subuh. Bahkan yang kakak tanya sama kau tuh, ada rasa capek tak sih kau tuh? Terus karena siang kau jadi ke malam, malam kau jadi ke siang kebalik guys. Yo kalau capek tuh ada sih kalau capek tuh yo, tapi karena nengok keramaian tadi pertama kan karena kadang galak dari yang request tadi, kadang galak nyanyi minta request tadi kan, biasanya kadang kita ngamen tuh kan jadi pemandangan tadi tuh nggak perlu bikin suasana capek, jadi itu nah nggak terasa capeknya. Lagi pula memang satu hal kebutuhan juga ya ngamen tuh. Jadilah guys, pokoknya udah nih yang penting nari, kalau tidak nari ngamen kayak itu sehari-hari. Oke, terus pendapatan paling besar dari ngamen itu berapa sih sebenarnya? Terus paling kecil berapa? Kalau nak diturut tuh kalau sebelum PPKM kemarin Paling besar berdua nah, 100 seong lebih lah kalau sebelum PPKM kemarin. lumayan besar ya. Tapi sekarang Kalau sekarang agak sedikit menurun nih karena banyak usiran itu, jadi sama cuman usiran kalau ini jadi agak menurun. terus kalau sekarang sejak PPKM ini ya kan wong saro galo nah, berapa pendapatan biasanya kalau ngamen tuh? Ya kadang galak 30, kadang galak kan ya tergantung juga, kadang galak 50 kan, kadang galak mendang sepinya nih Pak kata kan, kadang galak di bawah 50 berdua kan itu. Pernah tak dapat misal ngamen? Enggak dapat. Enggak mungkin kalau enggak dapat, pasti dapat tuh lah, paling kecil 2000 dapat tuh lah pasti. Ada tuh lah ya, Ada tuh lah walaupun pasti. dikit tak sampai 20 misal ada ya. Kadang galak ya Pak kata tuh duit dikit, rokok belamburan 2 bungkus kadang galak. Oke, biasa ngamen galak di mana bae dan tempat yang mana bae yang biasanya kalian stay? Kalau tempat stay paling identik di Benteng sama Sudirman. Di Benteng ya, Benteng Kuto Besar ya, sama Jalan Sudirman guys ya. Untuk orang Palembang mungkin tahu ya, nama Jalan Sudirman itu paling terkenal di Palembang ini. Bahkan ada tempat ini juga apa? Tempat santai-santai, duduk-duduk di situ guys. Untuk yang di luar kota Palembang mungkin ya. Oke,
Terus ini kalau kegiatan yang ekspor kemarin tuh masih apa tidak? Apa memang stop dulu gitu? Kalau untuk explore sih, kalau untuk sekarang Untuk ekspor antu. agak kurang karena semenjak PPKM ini jadi kan mungkin ada kesibukan lain nyari duit mungkin kan, jadi agak terlalu sibuk untuk Jadi untuk Ekspor. sekarang yang namanya ekspor nyari-nyari hantu stop dulu guys. Tidak dulu. jarang-jarang. Terus kan yang namanya ekspor itu kan biasanya identik tempat yang angker-angker, tempat yang serem-serem, yang otomatis kan malam yang namanya ekspor itu Iya. nggak mungkin siang ya. Siang ada hantu banyu. bukan hantu lain. Terus tempat yang paling angker tuh di mana? Kuburan, rumah kosong atau apa sih? Kalau yang paling angker tergantung ibarat kalau angker tuh pasti serem kalau itu pertama kan, tapi yang paling agak paling menantangnya itu di rumah kosong biasa. Kalau di kuburan lah sudah biasa karena lah sudah mayat galau memang kalau di kuburan. Rumah kosong ya. Karena lebih Kalau yang menantang. namanya kuburan tidak perlu angker ya. Karena apa dia omongnya agak menantang di rumah kosong karena pertama kita tidak tahu ada kacau di saat posisi itu kita kehadiran di saat posisi kita tidak sadar kita tentang mana asal jengok lah itu tidak tahu kena beling atau cak mana kan kita tidak sadar. Jadi istilah dari padahal kubur itu kan termasuk identik dengan angker ya, luar biasa juga. Tapi yang lebih angker itu namanya rumah kosong ya, daripada kuburan. Resikonya lebih besar di itu di rumah kosong itu kalau bagi aku. Cak gedung-gedung tua mah itu ya. Kalau masalah kuburan yang paling agak angkernya di makamnya Syekh Ali Akbar Keramat Di Panjang mana itu tempatnya? di Keramat Panjang. Keramat Panjang, Kenten Laut ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, terus kegiatan yang galak main kuda lumping itu masih apa? Atau jarang-jarang atau memang tidak lagi nih Cak, terjun ke dunia kuda lumping itu? Kalau di kuda lumping tuh untuk sekarang lah sudah stop nian. Kalau di kuda lumping. Cuman kalau misalnya ada acara kuda lumping sih kadang nonton kalau misalnya parah, kalau misalnya jauh kayak Dari gitu. tahun berapa itu main kuda lumping? Dulu main kuda lumping apa dulu nari? Kalau masalah kuda lumping tuh udah duluan sih daripada nari. Dulu kuda lumping ya. Nari dulu baru kuda lumping. Emang nari tahun berapa? Nari itu dari tahun berapa? 2008. Kalau dihitung dari sekarang sudah 2 tahun. 2 tahun lebih lah mungkin. Baru ya. Termasuk ini ya, 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun lah mungkin. Masih baru. Jadi memang kegiatan kuda lumping tidak lagi nih guys ya. Stop Nonton dulu. masih hobi kalau nonton. Oke, sedikit banyaknya guys ya kehidupan dari Agung Rampal ini ya. Mungkin saya ada yang tahu, ada yang belum juga. Karena alhamdulillah dia ini terbuka juga dengan aku ya. Dan dia ini tidak pernah malu dengan keadaan. Mungkin yang kayak yang kakak tanya sama kau, ada tak sih yang dipikir ke saat ini dan tentang apa? Yang dipikir ke dalam kategori Ya tentang kehidupan yang kau pikir ke saat ini apa? Ada tak yang kau pikir ke dan itu tentang apa? kalau nak dipikir ke 3 hari 3 malam itu kesudahan kalau nak dipikir ke. Cuman kalau misalnya yang nak untuk kedepannya lagi banyak lah untuk kehidupan selanjutnya untuk kedepannya lagi nak macam mana lagi kan maju atau tidak apa harus cak inilah kan. Ya apa masa aku tentang apa tuh misalnya aku nak ke depannya tuh nak begawe, aku nak harus nak ngamen terus. Kalau bisa sih dari sekarang sampai kedepannya lagi kalau bisa begawe sambil ngamen. Jadi ngamen masih tetap jalan Masih tetap di jalan. walaupun lah sudah begawe. Iya. Oke, pernah ngeluh dak sih apa yang ada saat ini? Ngeluh sih tidak, cuman kalau misalnya agak kecewa misalkan karena pertama kali keadaan atau karena kawan atau rewang setempat itu udah biasa. Sering dikecewain. Sering kadang kecewa tentang dari masalah pertemanan atau masalah cinta lah cewek. Ada galau. Ada galau lengkap pokoknya. Soal cinta ado, soal pertemanan ado. Jalani baik kehidupan. Oke, Agung ini tipe yang percaya tak sih dengan teman? Karena yang pada dasarnya teman itu banyak yang cak anjing juga. Nah di depan baik nian, pas di belakang kita ngatoi galak. Kalau masalah tentang galak ngatai dari belakang lah, dari depan baik, dari belakang itu
lah sudah kebiasaan, ibarat kata udah lazim ibarat kata tuh di kehidupan kan. Cuman kalau masalah percaya ibarat kata tuh kalau percaya dengan wong agak sulit kalau percaya. Cuman kalau percaya nian. Saya itu kalau misalnya percaya. dengan teman tadi. Mm-mm. Intinya zaman sekarang nih jangan terlalu percaya nian dengan Allah. Yo percaya boleh tapi jangan sampai percaya nian pokoknya. Tak usah. Tak perlu itu nak percaya nian tuh. Jangan. Cukup ya sehat. Ya, itu baik. Terus Agung pernah ngalami enggak sih di saat kita saro, nah itu kawan sedikit pun enggak kate yang peduli sama kita, bahkan datang nemuin kita tidak, terus perasaan lagi gimana sih? Yo kalau perasaan aku cuman agak sedikit kecewa ya Pak kata tuh di saat keadaan kita sekarang lagi cak mano misalkan lagi sekarang lagi cak mano misalkan yang lain tiba-tiba hilang misalnya kan, agak sedikit kecewa lah, tapi tak bisa juga nak dipungkiri juga ya Pak, mungkin mereka sibuk atau mungkin dengan urusan mereka mungkin kan anggap aja diambil positif. Terus senang diperhatiin ya. Mm-mm. Gitu. Terus dalam hidup Agung ini ada tidak sih seseorang yang paling penting dalam hidup Agung selain keluarga, dan siapa wong itu? Kalau untuk sekarang paling penting selain keluarga tidak kata. Di dalam hidup Agung ada tidak sih seseorang yang paling penting dalam hidupmu selain keluarga, dan siapa wong itu? Cak Sandi kan mami jadinya, mami kalau habis untuk Radi. kalau untuk sekarang sih ada, cuman mungkin karena cuman masalah cinta lah ini mungkin kan ada, tapi sekarang udah ada lagi lah, anggap lalu. Kalau misalnya cara dekat-dekat biasanya kan itu anggap sama cik. Jadi dekati yang paling penting cak dalam Penting kalau hidup. penting kalau Biasa kan wong siko seseorang yang paling penting dalam hidup kau itu nah, selain keluarga. Biasa kan ada lah mesti cak apa cak kawan-kawan lamu apa cak mana. Kawan lamu. Cak, nah, ada sih kok Apri yang masuk keluarga masuk keluarga. kawan yang keluarga Apri sama Sepri Oh ya, kemarin kan sempat putus cinta dan lagi galau-galaunya. next Dan mungkin aku adalah salah satu wong yang tahu juga, karena dia kan galak sering juga curhat. Nah, yang kutanya bisa move on enggak sih sekarang? Apa masih galak, terbayang-bayang terus? Kalau move on sih jujur agak saro sih itu agak saro Aku salah. karena walaupun sedengat misalnya cuman baru setahun atau 2 tahun lah bahkan sampai sekarang bahkan cuman ketemu itu tiap hari dalam setahun itu, tiap hari jadi buntut. Jadi susah ngap tuh ngelupakannya bahkan Bisa ngelupuknya. Berarti istilahnya kalau misalnya ditemukan lagi masih galak. kalau itu sih 50-50 sih, masih berpikir jangan sampai kesalahan yang 2 kali diulang, jangan sampai ngulang lagi. Dalam hati kecil kau sekarang ini kira-kira kalau masih galak apa tidak sih? Kalau masih galak sih iya ibarat, cuman ndak terlalu banyak cak kemarin, apalagi lah sudah sampai berapa kali lah macam ini sudah. Kalau misal terjadi lagi cak kemarin cak mana? Itulah yang ditakuti, dan itu sampai sekarang belum bisa untuk move on ataupun nak ngajak balik anak juga belum bisa. Jadi untuk sekarang tidak pakai istilah nak balikan lagi itu untuk sekarang. Belum. Kalau bisa, kalau ada yang baru alhamdulillah. Gitu ya. Belum ketemu be. Oke, dalam hidup Agung ini pernah gak sih merasa kecewa dan sakit hati? Nah, itu dalam segi apa? Cinta atau segi persahabatan atau sama? Cinta ada, persahabatan ada juga, lengkap. Jadi sering cak itu ya. Sering-seringnya. Terus menanggapinya cak mana masalah itu? Ya kalau menanggapinya sih Pak kata tuh tidak terlalu dihirau ke gino ya Pak kata, harus nak dirasa ke gino ya Pak kata. Cewek sudah kecewa aja nih, sudah besoknya yuk udah beda kayak itu besoknya kan masih teringat atau cak mana kan lalain cerita pula besok. Sebenarnya tipe kau tuh yang cak mana sih sebenarnya? Tipe Wongnya
cewek. Mm-mm. Kalau aku Yang cak yang lamo. tidak, bukan. Tidak juga sih, kalau tipe aku tuh tidak terlalu nak banyak-banyak sih, Mbak Katu. Yang penting nerima keadaan aku cak mano, Mbak Katu, tidak malu dengan aku. Yang ngamen ini bakal kan, tidak malu dengan keadaan aku, udah nerima aku apa adanya. Hah? Selalu ngamen. Iya. Karena takutnya kan cewek sama terus juga kan ceweknya tuh rajin nih, Mbak Katu, tidak penyungkan. Itu, Bay. Tidak perlu nak belagak-belagak, percuma be belagak tapi penyungkan. Tidak perlu cantik ya. Tidak perlu nak cantiknya tapi penyungkan, tidak pacak masak, makan apa? Bagaimana ini tidak baca tidak. Yang lebih bagus lagi, lemak nyari cewek yang ada duit. Yang banyak duit. Jadi istilahnya kan bukan berarti kita nih cowok mati, bukan. Setidaknya kan kita ada penghasilan, Dia ada ditambah penghasilan. juga cewek atau penghasilan yang itu mungkin lebih bagus untuk kedepannya. Istilahnya bukannya banyak duit cak mano sih, misalnya dia tuh pegawai atau ada apa namanya sejenis kayak online gitu, jadi kan ada penghasilan Bisnis. juga, bisnis di rumah kayak itu. Nyari cewek yang pintar atau smart itu pasti pentingnya, jangan yang enye-enye, yang bertingkah, yang tak betakoan, yang sok-sokan, ganti lanang ganti sini, pening pala, yang kayak itu. Pokoknya nyari yang smart, yang pintar juga nyari duit, bukan berarti kita makso nyari cewek itu yang banyak duit, bukan, tapi dia yang bisa membantu kita itu baik. Sama juga yang pintar ngelola duit. Yolah, kalau udah acak ngolah duit habis baik. Apa cuma nyari terus. Oke, hal yang paling membahagiakan dalam hidup Agung itu apa sih? Kalau hal yang paling buat aku bahagia tuh tidak banyak ya, Mbak Katu tuh. Asal wong yang di dekat aku bahagia, aku melok bahagia aja. Keluarga aku bahagia, wong di dekat aku bahagia, aku melok bahagia juga. Walaupun aku yang Mbak Katu harus menerima sakitnya, Mbak Katu. Dan karena aku udah untuk dari prinsip aku dari dulu sampai sekarang, aku udah terlalu penting ke diri lagi, Mbak Katu. Aku wong lebih penting daripada aku. Kau salah. Jadi mana-mana itu yang utama itu diri kita sendiri. Kita dulu yang kita buat bahagia, baru orang lain. Karena ngapa? Kalau kita tidak bahagia, tiba-tiba kita nak bahagia aku, wong apa dia rasanya kita? Kita yang sakit, ngapurin. Itu Yang kebanyakan penting dirasa ke itu jangan, yang penting itu cak mano kalau kita bahagia dulu. Kalau setelah kita bahagia, baru kita bahagia ke wong. Kalau kita susah, terus kita nak mau bahagia ke wong, cak mana caranya? Jadi intinya kita dulu yang bahagia, kita dulu yang senang. Kalau kita lah sudah senang, kita baru membahagia ke uang. Kalau kita cuma nak bahagia ke uang baik, tapi kita yang nerima sakitnya ya percuma. Kita juga udah tenang. Iya. Itu yang dirasa kesama.